Salam kasih, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di ruang pendewasaan iman Warta Jemaat GKI Tegal 5 Juni 2022 dengan tema Dipimpin oleh Roh. Bacaan Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara seiman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari 2 tahun telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Perekonomian sempat terdampak karena mobilitas dibatasi. Relasi sosial seperti terhenti karena tidak ada kegiatan bersama secara langsung. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan kerohanian seperti ibadat minggu, kebaktian doa, persekutuan remaja, sekolah minggu, perayaan, dan lain-lain tidak lagi dilakukan secara tatap muka, karena berarti akan ada kerumunan. Segala sesuatu berubah menjadi serba online, masing-masing dari tempatnya sendiri. Waktu terus berjalan, dan ketika situasi pandemi COVID-19 sudah semakin membaik, ternyata tidak serta-merta diikuti dengan sikap antusias untuk kembali beribadat, bersekutu, melayani secara tatap muka bersama-sama. Sebagian ada yang sudah terlanjur merasa nyaman, menikmati kegiatan dalam kesendirian. Bahkan yang memprihatinkan adalah ketika semangat untuk mengerjakan tugas panggilan sebagai orang percaya ikut hilang. Tidak ada gairah untuk bertumbuh dalam iman di dalam kebersamaan. Bayang-bayang pandemi bisa jadi masih menghalangi, sehingga ada perasaan takut. Atau karena sudah merasa malas setelah sekian lama tidak berkegiatan. Situasi dan kondisi yang ada memang dapat membuat kita menjadi lemah, tetapi tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurut Rasul Paulus, kehidupan setiap orang Kristen adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah menjadi anak-anak Allah yang melalui karya Roh Kudus dapat mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga bisa menyapa, "Ya Abah, ya Bapa." Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita hidup di dalam Dia, bersama Dia, dan Dia ada di dalam kita. Jika demikian, seharusnya kita melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu menghadirkan kasih dan damai sejahtera melalui praktek hidup kita sehari-hari, dimanapun dan untuk siapapun. Kehidupan kita haruslah kehidupan yang terbuka dalam relasi dengan sesama. Tidak lagi sebatas melalui media sosial, tapi dalam perjumpaan secara langsung.
Tentu hal ini tidak mudah. Kembali pada suasana seperti sebelum pandemi bukan persoalan yang ringan. Apalagi hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita saja. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Sebuah momentum yang sebenarnya dapat menggugah semangat dan kerinduan kita untuk mengerjakan tugas panggilan sebagai orang percaya atau gerejanya. Keyakinan bahwa dengan Roh-Nya yang kudus, Tuhan akan tetap memimpin, menyertai, menolong, dan meneguhkan, membuat kita tetap kuat melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Pimpinan Roh Kudus akan memampukan kita untuk kuat, tidak gentar dalam memperjuangkan pemulihan, baik dalam bergereja maupun dalam bermasyarakat. Mari memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya seluas-luasnya di dalam hati dan kehidupan kita. Amin.